Selamat datang kembali di Gardan TV Channel guys. Kali ini kita akan membahas film bergenre action 2019 berjudul Wings Over Everest yang akan menginspirasi sobat sekalian khususnya pecinta alam. Sebelumnya, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya guys serta lonceng notifikasinya agar kalian tak ketinggalan notifikasi dari kami. Seperti yang kita tahu, Everest adalah pegunungan tertinggi di dunia dengan medan berat dan segala macam rintangannya, sehingga membuat siapapun yang mau menaklukkannya akan kesulitan. Belum lagi cuaca serta medan yang berat membuat sedikit orang saja yang mampu menaklukkannya. Scene dimulai dengan seorang perempuan dari tim Wings yang bergelayut dengan bantuan helikopter yang akan mengevakuasi korban. Setelah melapor koordinasi titik penyelamatan, tim mereka diizinkan untuk mengevakuasi korban. Namun ketika si perempuan ingin menggapai tangan korban, tiba-tiba bongkahan salju runtuh sehingga membuat si wanita kesulitan. Karena kesigapan si wanita, akhirnya korban pun berhasil dievakuasi. Setelah sampai di helikopter tersebut, si korban pria tadi memberi isyarat kalau masih ada putrinya di bawah sana yang butuh pertolongan. Karena merasa bertanggung jawab, si wanita penyelamat pun memutuskan untuk turun dan membantunya. Tiba-tiba koordinat pusat penyelamat memberikan sinyal waspada kepada tim Wings karena akan ada bahaya yang muncul sebentar lagi. Mereka pun menyegerakan menjemput si wanita tersebut menemukan anak si bapak tadi yang bergelantung tak berdaya. Setelah mengevakuasinya, mereka berdua mendapati longsor salju tepat di belakang mereka. Akhirnya mereka pun lari mengejar heli tadi dengan sigap. Si bapak tua berhasil menyelamatkan si anak bapak. Namun karena tak sempat menolong si wanita penyelamat, si bapak tua melompat dari heli untuk menundukkan diri si wanita penyelamat dan film pun dimulai. Scene berpindah ke pedesaan di Nepal. Di sana radio mengumumkan berita kecelakaan longsor salju tempo lalu, sekaligus memberitakan keberhasilan tim Wings yang berhasil mengevakuasi korban atas kejadian tersebut. Tampak seorang wanita menuju bar dengan kelompok Wings. Di sana nampak para anggota Wings yang sedang berpesta menantikan kedatangan ketua mereka yang tertimbun longsor bersama wanita tempo lalu. Nampak pria berpeci membincangkan masalah keuangan bersama ketua Jiang. Setelah itu, tampak dua orang klien mereka yang membutuhkan bantuan tim Wings. Mereka adalah Victor Hawk dan Marcus Hawk, turunan blasteran India-Inggris. Mereka menceritakan tentang pencurian file rahasia oleh intelijen militer dengan pesawat. Namun, pesawat tersebut jatuh tepat pada hari yang sama ketika longsor terjadi. Jiang pun diberitahu kalau lokasi jatuhnya pesawat tepat berada di zona kematian dan mereka pun memutuskan untuk tidak membantu karena lokasi yang sulit dijangkau oleh mereka, juga karena faktor cuaca. Alih-alih ingin membantu, malah bisa jadi nyawa. Sekedar informasi kalau tim Wings ini adalah regu penyelamat berbayar swasta yang tidak berafiliasi politik. Di sebuah bis nampak seorang wanita cantik yang sedang melihat buku-buku darinya. Di bar, Jiang dikejutkan oleh pegawai bar. Si pegawai memberitahu kalau barusan ada wanita hebat yang telah memecahkan rekor pendakian putrinya di tembok tantangan. Namun si pegawai tidak tahu siapa ia. Ketua Jiang menuju pelabuhan. Di sana ia bertemu wanita yang menyelamatkan ayah dan anaknya tempo lalu. Rupanya si wanita sangat berantusias diterima dengan anggota Wings. Setelah berbincang lama, akhirnya disetujui oleh ketua Jiang. Keesokan harinya mereka memulai misi mereka. Sebelum berangkat, si wanita yang bernama Xiao Daisy sempat digoda oleh Victor oleh pria brewok bernama James. Tapi karena salah menghafal kalimat Cina, malah ia mempermalukan dirinya sendiri. Di dalam, Victor dan Marcus sudah siap untuk menjalankan misi mereka. Setelah sampai, sang Kapten Jiang memberikan sedikit panduan selama pendakian misi tersebut. Sampailah mereka di sebuah pembatas tebing es tanpa jembatan. Untuk melewatinya, mereka harus melompati jembatan tersebut menggunakan tali. Saat tengah melintas, Xiao Daisy hampir sempat terjatuh. You okay? Good? Hey, you're next. Kemudian scene berpindah ke bar yang terdapat 4 orang yang sedang merahasiakan sesuatu sembari melampirkan sebuah foto cerutu yang bertuliskan huruf Cina. Di sisi lain, si pria Cina pengemudi helikopter menemukan buku catatan Xiao Daisy yang berisikan sandi Morse serta foto bersama seorang pria. Xiao Daisy nampak sedang melamun, membayangkan aurora biru langit menjadi serpihan yang menghampirinya. Namun sontak lamunannya buyar ketika datang Kapten Jiang. Tiba-tiba Xiao Daisy teringat masa lalu ketika saat kekasihnya hilang di puncak itu.
itu. Ketika itu kasihnya menyampaikan sandi Morse angka 2030. Di akhir perbincangan, Kapten Jiang memberikan sebuah kompas rahasia miliknya. Ketika sampai di tenda, masuk sebuah panggilan informasi dari pusat radar. Panggilan itu pun diangkat oleh Xiao Daisy. Rupanya Tashi, anggota tim Wings, ingin memberitahukan kalau Victor dan Markus yang sedang berbincang bersama mereka adalah palsu. Mereka berdua yang palsu adalah komplotan bersenjata Himalaya, penyelundup senjata, sekaligus pemicu perang. Namun karena Tashi lengah, rupanya ia tak sadar kalau ternyata ada orang yang ingin mencelakainya dari belakang, dan ia pun dipukul hingga tewas. Ketika Xiao Daisy ingin memberitahukan Kapten Jiang, ia dicegat dan didorong ke dalam jurang oleh Victor dan Markus palsu. Di ruang radar, nampak pria India bersorban yang mengabari Victor. Rupanya mereka bekerja sama dan saling merahasiakan diri. Rupanya Kapten Jiang dan James mencari Xiao Daisy. Xiao Daisy yang tak sempat mati mendengar panggilan mereka. Karena merasa lemas, ia tak bisa menjawab panggilan tersebut. Jiang dan Markus pun akhirnya melanjutkan perjalanan meninggalkan James dan Victor di tenda. Keesokan paginya terlihat Xiao Daisy yang terkapar kedinginan mencoba kembali ke tenda dengan kondisi tertatih. Di tenda, ia menemukan James yang ia kira Victor yang sedang tidur. Diam-diam ia mengambil tas dan radio. Namun tiba-tiba radio tersebut berbunyi. Sontak James terbangun dan mengejar Xiao Daisy. Karena James tidak sadar, dari belakang ia ditusuk oleh Victor dengan kapak es. Keduanya pun saling serang sampai menewaskan James, dan Xiao Daisy pun kabur. Victor yang menembaki Xiao Daisy mengira kalau ia telah jatuh dan tewas. Padahal Xiao Daisy bersembunyi. Seketika ia menghubungi Han, namun Han dan menyuruhnya untuk menjemput dirinya. Ketika Han sampai di titik tujuan, rupanya Victor ada di sana. Han tak sadar kalau heli yang ditumpangnya ditembaki dari belakang, dan akhirnya heli tersebut pun jatuh. Ketika Victor mendekati runtuhan heli tersebut untuk memastikan kalau Han dan Xiao Daisy telah mati, tiba-tiba ia dijebak dan terjadilah perkelahian yang menewaskan Victor sendiri. Xiao Daisy dan Han pun beristirahat di gua sembari memulihkan lukanya masing-masing. Mereka berdua saling berbincang, membicarakan masa lalu Kapten Jiang dan anaknya yang memiliki kaitan dengan kompas yang diberikan sang kapten kepada Xiao Daisy. Karena penasaran, ia pun mencoba benda tersebut dan melihat gugusan bintang. Sang kapten yang mulai curiga karena tak kunjung mendapatkan kabar dari timnya pun mulai memutuskan untuk turun ketimbang membahayakan nyawa mereka sendiri. Di sisi lain, nampak Han yang mulai putus asa memerintahkan Xiao Daisy untuk turun gunung dan mengabari tim mereka tentang kejadian yang mereka alami. Namun Xiao Daisy memerintahkan Han untuk memperbaiki jam tangan agar bisa menyampaikan sinyal darurat heli yang jatuh. Scene berpindah ke Markus yang mulai emosi karena kapten memutuskan untuk turun. Ketika keduanya saling debat, tiba-tiba oksigen milik mereka terjatuh serta diiringi badai salju yang tiba-tiba datang. Sontak mereka menyelamatkan diri. Namun Markus yang diselamatkan kapten ketahuan kalau ia yang menghilangkan Xiao Daisy. Karena Markus licik, kondisi dimanfaatkannya untuk memojokkan sang kapten. Tiba-tiba sinyal koordinat di layar jam menyala. Kapten Jiang sadar kalau timnya masih hidup. Xiao Daisy juga berjanji akan menemani kapten dan Han. Di tengah pendakian, Kapten Jiang dan Markus berkelahi. Di sisi lain, Xiao Daisy berusaha memanjat gunung es untuk menemui kapten. Kapten Jiang yang mulai kelelahan tak mampu melawan Markus, dan kapten pun mati di tangan Markus. Xiao Daisy yang sampai puncak zona kematian lebih dahulu menemukan reruntuhan pesawat yang mereka cari. Disusul Markus yang kemudian menemukan pesawat tersebut. Di dalamnya, ia menemukan kalung yang sama dengan miliknya. Ketika ia keluar dari pesawat, ia menemukan seorang di bukit es dengan pesawat yang menembakkan asap ke langit. Ia pun mendekatinya dan ia terkejut akan Xiao Daisy yang masih hidup. Xiao Daisy yang sudah kesal membakar dokumen yang Markus cari. Spontan terjadi perkelahian antar keduanya. Saat hampir keduanya jatuh ke jurang, keajaiban muncul. Kapten Jia yang tadi dikira mati ternyata masih hidup. Namun tiba-tiba salju runtuh dan mereka pun terjatuh. Kapten yang memunggungi Xiao Daisy ketika jatuh mengeluarkan darah. Seketika jatuh mengeluarkan darah. Tiba-tiba es runtuh kembali. Kapten dan Xiao Daisy berpegangan bari mengeluarkan balon udara dari bajunya. Tetapi Markus yang selamat meraih kaki sang kapten, merasa kalau itu akan menjadi beban. Kapten pun melepas pegangan Xiao Daisy agar ia tak membebaninya, sekaligus membunuh Markus yang bergelayut di bawahnya. Xiao Daisy yang terbangun dengan pasrah pun akhirnya terjatuh di sebuah gua.
Di dalamnya, ia dikejutkan dengan bangkai manusia yang membeku saat menyusuri gua, dan sampai di ujungnya, air matanya mulai menetes saat sadar kalau mayat kekasihnya membeku dan utuh di dalam es. Dan seketika momen-momen kebersamaan saat masa lalu pun muncul. Kini itu semua menyisakan kepedihan yang mendalam di hati Shio Daisy. Sebelum film berakhir, polisi telah menemukan pria sekongkolan Markus yang telah bunuh diri. Han pun ditemukan oleh tim penyelamat berkat radar yang ia pegang. Saat Han sadar berada di rumah sakit, ia dikabarkan oleh regu penyelamat kalau Shio Daisy belum juga ditemukan. Han yang sudah pulih kembali ke markas Wings, tetapi ternyata semua telah tiada. Ia menangis membayangkan masa lalu bersama timnya. Kini Han tahu kalau Shio Daisy telah menemukan kekasihnya dan ia memilih mati di gunung tersebut, dan film pun selesai.